harus kita pegang, yang harus kita dawamkan, yang harus kita istiqomahkan untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Yang pertama adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membacakan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu kita harus bersegera, harus buru-buru untuk beristighfar? Karena waktu kita singkat, waktu kita sebentar, waktu kita sementara di dunia ini. Maka kata Allah, fafirru ilallah, kita itu harus lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan santai-santai, harus cepat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu kita hanya sebentar, sementara, singkat waktu kita di dunia. Kenapa orang banyak yang cuek-cuek saja, yang biasa-biasa saja, beribadahnya biasa, taatnya biasa, giroh terhadap ibadahnya biasa-biasa saja? Karena salah persepsi tentang waktu. Banyak orang yang santai-santai saja beribadah kepada Allah karena mereka beranggapan bahwa waktu di dunia ini sangat lama. Padahal waktu di dunia hanyalah sementara dan singkat sekali. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Mereka yang santai-santai saja untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yarawnahu ba'ida, menganggap, melihat kehidupan dunia ini masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, padahal Allah melihat kehidupan di dunia ini qariba, dekat, singkat, sementara. Maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang umurnya sangat panjang. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Berapa tuh Bu? 1000 dikurangi 50 berapa tuh? 950 tahun. Itu berdakwahnya saja Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika ditanya oleh malaikat, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau mendapati kehidupan di dunia selama 950 tahun? Apa jawaban Nabiullah Nuh alaihissalam? Nabiullah Nuh menjawab, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Wahai malaikat, aku dapati kehidupan di dunia ibarat seseorang yang masuk ke dalam satu bangunan, satu rumah, masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Kira-kira Bapak Ibu kalau masuk rumah lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang, berapa lama Bu? Sampai 5 menit apa enggak? Kalau rumahnya di BSD, rumahnya di Pondok Indah, mungkin sampai 5 menit atau 3 menit. Betul gak Bu? Tapi kalau rumahnya kecil, mungkin gak sampai 2 menit tuh udah sampai, udah keluar dari rumah. Itulah gambaran dari Nabiullah Nuh alaihissalam tentang kehidupan di dunia yang sangat singkat, sementara dan sebentar.
Ini Nabiullah Nuh yang hidupnya 950 tahun dakwahnya saja, belum di luar dakwahnya. Apalagi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah gambarkan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umatku, kata Rasul, umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Sangat singkat, sebentar dan sementara. Maka pantas Allah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah engkau membaca istighfar agar engkau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabiqu ila maghfirah dalam ayat lain, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang Allah berikan kepada kita hanyalah sebentar dan sementara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita dawamkan, yang harus kita istiqomahkan adalah kathratus salawat ala nabiyil mukhtar, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita membaca salawat bersama para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz, luar biasa. Insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita membacanya dengan para alimin ulama, para kiai, para orang-orang saleh. Insya Allah yang malam ini berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Hendaklah kalian memperbanyak sahabat-sahabat mukmin yang saleh, para kiai, para ulama, para asatidz. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka para alim ulama, para kiai, para asatidz, kelak di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Maka di dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqib Al-Imam Ahmad Ibn Zaid ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Nanti di yaumul qiyamah ada seseorang yang divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika ditimbang di mizannya Allah, ditimbang di timbangan amal, ternyata lebih banyak amal keburukannya ketimbang amal kebaikannya. Maka fayu'maru bihi ilan nar, orang tersebut Allah perintahkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika orang tersebut mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah panggil malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, ini orang jangan dulu dimasukkan ke dalam neraka. Gimana ya Allah? Tanya dulu wahai Jibril. Tanya tentang apa ya Allah? Tanya olehmu wahai Jibril, hal jalasta ala majlisi alimin fid dunya? Apakah orang tersebut pernah duduk bareng dengan ulama ketika di dunia? Fa idza jalasa ala majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannah. Apabila orang tersebut ketika hidup di dunia pernah duduk bareng dengan ulama, adkhilhul jannah, masukkan ke dalam surga. Di malaikat Jibril langsung bertanya kepada laki-laki itu, ya fulan, hal jalasta ala majlisi alimin fid dunya? Apakah engkau ketika di dunia pernah duduk bareng dengan ulama? Faqalalah. Laki-laki itu menjawab, tidak pernah wahai Jibril. Rumah saya itu jauh dari rumahnya ulama. Saya tidak bisa bertemu dengan ulama, apalagi duduk bareng di majlisnya ulama.
Kata malaikat Jibril, mampus nih orang, masuk dalam neraka. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah. Ya Allah, anta a'lamu bihali abdi. Ya Allah, engkau yang lebih tahu dengan kondisi hambamu ini. Ya Allah, ternyata hambamu ini ketika di dunia gak pernah duduk bareng dengan ulama. Apakah masukkan ke dalam neraka ya Allah? Kemudian apa kata Allah? Jangan dulu wahai Jibril. Tanya lagi wahai Jibril. Tanya tentang apa ya Allah? Hal ahabba aliman fid dunya. Tanya olehmu wahai Jibril, apakah ini orang ketika di dunia pernah cinta kepada ulama? Fa idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah. Apabila orang tersebut pernah mencintai ulama ketika di dunia, masukkan ke dalam surga wahai Jibril. Malaikat Jibril datang lagi kepada laki-laki tersebut dan bertanya, wahai fulan, apakah engkau ketika di dunia pernah cinta kepada ulama? Faqalala, orang tersebut menjawab, tidak pernah wahai Jibril. Bagaimana saya mencintai ulama? Kenal juga kagak. Tak kenal maka tak sayang wahai Jibril. Ini kata malaikat Jibril, aduh mampus nih orang. Gak pernah duduk bareng, gak pernah cinta sama ulama ketika di dunia. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah. Ya Allah, anta a'lamu bihali abdik ya Allah. Engkau lebih tahu tentang kondisi hambamu ini ketika di dunia gak pernah cinta kepada ulama. Kemudian apa kata Allah? Wahai Jibril, jangan dulu dimasukkan ke dalam neraka. Tanya kembali ya Jibril. Tanya tentang apa ya Allah? Tanya olehmu wahai Jibril, man ismuhu wa ismu abihi. Siapa namanya dan siapa bapaknya? Fa in wafaqa ismuhu ismal ulama adkhilhul jannah. Kalau namanya sama dengan nama ulama, masukkan ke dalam surga wahai Jibril. Ini malaikat Jibril datang lagi Pak, bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, man ismuk, siapa namamu? Fa ajabahu bi ismin la yu'rafu indal ulama. Laki-laki tersebut menjawab dengan sebuah jawaban bahwa namanya tidak sesuai dengan nama ulama. Namanya bukan nama ulama. Michael ya. Di sana Pak ada orang namanya Zolimun. Zolimun kan orang yang zolim gitu ya. Ditanya, ini bapak dapat nama dari mana? Gini katanya Ustaz, saya ini ketika anak saya lahir, saya ambil Al-Quran, kemudian saya buka Al-Quran, yang pertama saya lihat itu kata Zolimun. Wah ini pasti bagus katanya. Namanya sih dari Al-Quran, tapi artinya orang yang zolim. Makanya harus bertanya kepada ulama. Ini orang ini ketika ditanya namanya bukan nama ulama. Padahal kalau namanya sama persis dengan nama ulama, Allah masukkan ke dalam surga. Ini hebatnya sebuah nama Pak. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Ini kalian semua nanti di hari kiamat akan Allah panggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, Fulan bin Fulan. Fahassinu asma'akum, maka baguskanlah nama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nama adalah sebuah doa. Ini laki-laki ini Pak, ketika ditanya malaikat Jibril namanya bukan nama ulama. Kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Allah, ya Allah, anta a'lamu bihali abdik, engkau yang lebih tahu dengan kondisi hambamu ini ya Allah. Dia tidak pernah duduk bareng dengan ulama.
dia tidak pernah cinta kepada ulama, namanya pun tidak sama dengan nama ulama. Udahlah ya Allah, masukkan ke dalam neraka. Kemudian apa kata Allah? Wahai Jibril, adkhilhul jannah, masukkanlah ke dalam surga wahai Jibril. Nih orang malaikat Jibril Pak gak berani nanya. Malaikat Jibril sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung ia bawa laki-laki tersebut. Malaikat Jibril masukkan ke dalam surga. Tapi Allah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, atadri lima adkhaltuhul jannah? Wahai Jibril, tahukah engkau kenapa aku masukkan laki-laki ini ke dalam surga wahai Jibril? Malaikat Jibril bertanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Engkau ya Allah dan Rasulmu yang lebih tahu ya Allah. Aku tidak tahu ya Allah. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, kenapa saya masukkan laki-laki ini ke dalam surga? Innahu kana fid dunya yuhibbur rajula wa dzalika ar-rajul yuhibbu 'aliman. Karena laki-laki ini wahai Jibril ketika di dunia mencintai seorang laki-laki karena Allah, dan laki-laki ini mencintai seorang ulama. Jadi paralel saja, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung gak Pak? Untung ya. Apalagi cinta langsung kepada ulama. Maka insya Allah Bapak Ibu, ketika kita berkumpul di tempat ini dengan para alim ulama, dengan para kiai, dengan para asatid, kelak Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kenikmatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, acara malam ini acara halal bihalal. Halal bihalal ini kata yang terambil dari bahasa Arab, walaupun orang Arab tidak melakukan acara seperti ini. Akan tetapi esensi daripada acara halal bihalal ini luar biasa Pak. Selama bulan Ramadan kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan insya Allah kita masuk ke dalam sabda Rasulullah, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, keluar dari Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dosa sifatnya vertikal Pak. Dosa kepada Allah langsung. Akan tetapi dosa sesama makhluk tidak akan Allah ampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Betul? Maka acara halal bihalal ini salah satu esensinya adalah di antara 3 poin. Yang pertama, halal bihalal itu adalah mengurai benang yang kusut. Seperti doa Nabiullah Musa alaihi salam yang diabadikan di dalam surah Thaha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam ayat ini ada kata wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul, ya Allah lepaskanlah, uqdatan ikatan min lisani, dari lisanku.
Ini Nabiullah Musa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya, Nabiullah Musa alaihissalam bisa lancar berbicara, fasahat dalam berbicara. Maka kalau Bapak Ibu misalkan punya anak, ya, coba Ibu dawamkan ayat ini, Pak. Khususkan untuk anak kita, agar anak kita bisa ketika berbicara lancar gitu ya, tidak susah. Ini adalah amalan Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, dalam ayat ini ada kata-kata wahlul uqdatam min lisani, yang artinya adalah mengurai benang yang kusut. Makna halal bihalal. Kemudian makna halal bihalal yang kedua adalah mencairkan sesuatu yang beku. Kemudian yang ketiga adalah menyambung sesuatu yang terputus, dalam artian silaturahim. Maka pada malam ini Bapak Ibu, 3 poin ini komplit ada pada malam ini. Yang pertama adalah mengurai benang yang kusut. Mungkin tidak sedikit di antara kita selaku makhluk sosial yang pernah tersinggung baik dari kata-kata ataupun yang lainnya. Pada malam ini kita bebaskan agar benang tersebut tidak kusut lagi. Kemudian mencairkan sesuatu yang beku, yang tadinya mungkin ketika kita bertemu tidak saling sapa karena ada kebencian di dalam hati kita. Malam ini kita bebaskan, kita cairkan agar sesuatu yang beku itu hilang di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga adalah menyambungkan sesuatu yang terputus. Apabila di waktu-waktu yang lalu terputus tali silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita terputus, malam ini kita sambung kembali dalam momentum halal bihalal. Maka insya Allah Bapak Ibu, dengan acara halal bihalal ini, bertemunya kita pada malam ini tergolong pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. 2 orang muslim bertemu kemudian bersalam-salaman, maka Allah akan menurunkan maghfirahnya sebelum kedua orang tersebut berpisah di tempat ini. Kita saling bertemu, kita saling sapa, kita bersalaman pada malam ini. Insya Allah maghfirah Allah dan rahmat Allah turun di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal